하늘이 모든 일도 모르고 또 날뛰는 너를 보고 있자면 코미디가 따로 없어 이제 너의 잘난 척이 너무 괴로웠어 귀를 막고 더는 못 듣겠어. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Fadillah, mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mereview salah satu materi yang sering diperlombakan dalam Olimpiade Telmireg atau Temu Ilmiah Regional maupun Olimpiade Telminas atau Temu Ilmiah Nasional yang diselenggarakan oleh POSEI. Nah, dalam materi yang saya akan review mengenai tentang Islam the way of life atau sering disebut sebagai sistem kehidupan dalam pandangan Islam. Nah, dalam hal ini Islam the way of life itu sendiri tidak akan terlepas dalam worldview Islam. Apa itu worldview Islam? Secara umum diartikan sebagai filsafat hidup atau prinsip hidup dalam pandangan Islam. Nah, dalam hal worldview itu sendiri, berbagai macam pendapat yang disampaikan oleh ulama itu bermunculan, teman-teman ya. Salah satunya dari Syekh Al-Maududi yang mengartikan worldview adalah Islam Nazariyat atau Islamic Vision, yang dimana diartikan sebagai pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan atau syahadah yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia. Nah, beliau mengatakan itu salah satunya kenapa sebagai konsep keesaan Tuhan yang diawalinya, karena syahadah itu sendiri atau konsep keesaan Tuhan itu sendiri yang sebuah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupannya. Nah, jadi yang mendorong atau yang memberikan sebuah motivasi kuat dalam melaksanakan sesuatu itulah konsep dari syahadah itu sendiri, keesaan Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang yang memiliki kepercayaan, yaitu kita memiliki kepercayaan bahwasannya kita itu diciptakan, yang tentunya kita itu harus mengikuti aturan-aturan dari Sang Maha Pencipta, yang tentunya itu untuk kemaslahatan kita semua ya teman-teman. Terus selanjutnya ada pendapat yang lain yang dikemukakan oleh salah satu ulama juga, yaitu Syekh Atib Al-Zayan yang mengartikan worldview itu sendiri sebagai al-mabda al-islami atau Islamic principle. Nah, beliau mengartikan bahwa worldview itu adalah akidah fikriyah. Apa itu akidah fikriyah? Akidah fikriyah itu sendiri diartikan sebagai kepercayaan yang rasional yang berdasarkan pada akal. Nah, kenapa beliau mengemukakan hal tersebut? Karena ketika kita seorang muslim beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, serta kepada hari akhir, dan juga kita beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu semua kita harus pahami juga dengan akal kita gitu. Karena tidak semata-mata dunia ini diciptakan kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak semata-mata kita memiliki petunjuk hidup kalau tidak ada petunjuk hidup kita. Dan tidak sekali kita bisa mengikuti sesuatu kalau tidak ada role modelnya, yaitu Rasulullah ya. Dan kita percayai bahwasanya nanti di akhirnya itu ada yang namanya hari akhir, dan kita hidup di dunia ini ada kodok dan kodar, di mana ada yang memutuskan dan ada yang memberikan keputusan untuk kita ya. Itu harus kita percayai atau harus kita pahami juga dengan akal. Nah, itu menurut Syekh Atib Al-Zayan teman-teman ya. Nah, dalam pendapat yang lain yang diungkapkan oleh salah satu ulama yang mungkin kita kenal sebagai penulis ilmu-ilmu Islam ya tentunya. Siapa dia? Itu adalah Syekh Sayyid Qutb yang mengartikan worldview Islam itu sendiri sebagai at-tasawwur al-islami atau Islamic Vision. Apa itu Islamic Vision atau at-tasawwur al-islami itu sendiri? Yang diartikan sebagai akumulasi dari kepercayaan atau keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim, yang memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang terdapat di balik itu. Nah, dalam pandangan ini atau dalam pendapat yang diungkapkan oleh Syekh Sayyid Qutb itu sendiri, di mana kita itu sebagai muslim harus mendominasikan antara pikiran dan hati, itu kita selaraskan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk membentuk suatu hal yang kita bisa wujudkan, dan apa yang dibalik dari perwujudan itu, yang tentunya kenapa kita bisa melakukan sesuatu
itu tentunya ada sesuatu yang memberikan kita untuk bisa melakukan sesuatu. Contohnya seperti adanya motivasi, adanya dorongan, adanya kepercayaan kita, adanya keyakinan kita, itu yang bisa salah satu hal yang bisa mendorong kita melakukan sesuatu. Itu yang saya pahami mengenai dari pendapat dari Syekh Said Qutb. Ada juga pendapat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Naqib Al-Atos yang mengatakan sebagai worldview itu sendiri sebagai ru'yah al-islami lil wujud, atau pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita dan yang menjelaskan hakikat wujud. Nah, yang saya ambil kesimpulan dari 4 pendapat ini, di mana worldview Islam itu sendiri bisa kita artikan sebagai pandangan atau prinsip hidup yang implikasi pada pikiran juga hati yang harus kita selaraskan supaya bisa mendominasi kehidupan kita untuk melakukan sesuatu dan juga mengerjakan sesuatu tentunya dengan keyakinan dan kepercayaan yang senantiasa kita anut ya teman-teman ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu menjadi sia-sia, yaitu kita melakukan hal-hal yang senantiasa di luar dari hal-hal yang telah diatur oleh yang kita percayai, seperti hanya kita bermaksiat, kita melakukan hal yang buruk, kita mencuri juga yang lainnya. Nah, jangan sampai pandangan hidup kita itu ke sana, tapi pandangan hidup kita itu harus lurus, harus sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Jadi mana konsep yang diajarkan oleh ajaran Islam itu sendiri yaitu tentang mengesahkan Tuhan, tentang percaya pada sesuatu yang gaib, juga yang lainnya ya teman-teman. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan mengenai tentang worldview Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helini Listiani. Di sini saya akan memaparkan terkait etika bisnis Islam. Diawali dengan apa sih etika bisnis? Etika bisnis merupakan pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Begitupun dalam dunia Islam, bahwa etika bisnis adalah akhlak yang baik yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam yang dihadirkan pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yang pertama yaitu ketuhanan atau tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu keseimbangan atau keadilan. Dalam bahasa salaf adalah sinonim dari kata al-mizan yang artinya keseimbangan. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan di sini bahwa dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam tidak disiarkan, tidak didasarkan atas paksaan, tapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan baik secara individu maupun secara kelompok. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang sebuah pertanggungjawaban. Di antaranya ialah yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 85 yang menyatakan bahwa setiap manusia pasti dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dilakukannya selama di dunia. Adapun gagasan Imam Al-Ghazali terkait etika bisnis Islam, yang pertama yaitu al-dunya majra'atul akhirah, yaitu mengenai urusan ekonomi dan bisnis, bahwasannya segala kerja keras yang dilakukan di dunia ini bukan hanya untuk kehidupan dunia saja, namun lebih dari itu, yaitu untuk kehidupannya hakiki di akhirat kelak. Yang kedua yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan sosial, bahwa terkait ini pada konsep yang disebut dengan fungsi kesejahteraan sosial atau yang disebut dengan maslahah, nilai-nilai kebaikan dalam praktik ekonomi bisnis Islam, bahwa agar para ekonom atau para praktik pebisnis memperhatikan masalah moral dalam berbisnisnya. Yang ketiga yaitu jauh dari prinsip
dari unsur riba, bahwa sudah kita ketahui bahwa dalam Islam tidak ada namanya riba, karena riba itu haram. Perkenalkan, nama saya Yogo Febrian Yusawan. Di sini saya akan mereview kembali materi Olimpiade Ekonomi Islam, yaitu mengenai lembaga keuangan syariah atau yang biasa disingkat LKS. Nah, ada 3 poin utama yang di sini akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai definisi, yang kedua fungsi, dan yang ketiga klasifikasi. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu definisi. Ada 2 definisi mengenai lembaga keuangan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 792 tahun 1990, bahwa di sana disebutkan lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya pada bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, itu. Dan yang kedua, menurut Abdul Qadir, dia menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki aset seperti dalam bentuk saham, tanah, properti, dan lain sebagainya. Tapi di sini Abdul Qadir menyebutkan bahwa lembaga keuangan itu adalah badan usaha yang memiliki kekayaan dalam bentuk asetnya itu berupa keuangan. Nah, itu. Dan kita beranjak ke fungsi. Nah, apa sih fungsi dari lembaga keuangan ini? Bahwa di sini saya akan menyampaikan 5 fungsi dari lembaga keuangan. Apa saja? Yang pertama, sebagai lembaga intermediasi atau perantara yang menghubungkan unit surplus, kelebihan dana, dan unit defisit yang membutuhkan dana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melancarkan pertukaran produk dengan menggunakan jasa keuangan. Misalnya, ketika kita akan membeli barang impor dari luar negeri dan posisi kita berada di Indonesia misalnya, nah, kita tidak mungkin membayarnya secara cash atau langsung di tempat kepada orangnya, tapi kita pasti menggunakan jasa keuangan, misalnya dalam bentuk transfer dan sebagainya. Nah, inilah fungsi yang kedua. Yang ketiga, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Ini seperti lembaga keuangan di dalam bentuk bank. Nah, mereka sering menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Dan yang keempat, memberikan jaminan hukum mengenai dana masyarakat yang dipercayakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa uang itu bersifat sangat hati-hati ketika akan digunakan, sehingga tidak boleh salah memberikan uang atau menitipkan uang. Nah, ketika kita menitipkan uang kepada lembaga keuangan, dia sudah memiliki jaminan hukum, sehingga ketika terjadi apa-apa, negara akan menjamin hukumnya. Nah, itu fungsi yang keempat. Yang kelima adalah menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan. Nah, itu mengenai fungsi. Dan lanjut kita mengenai klasifikasi. Nah, klasifikasi secara besarnya lembaga keuangan ada 2. Ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan bukan bank, LKB dan LKBB. Nah, apa bedanya? Kalau lembaga keuangan bank itu mereka kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali dalam bentuk defisit, dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank itu mereka tidak diperkenakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.